kalau misalnya dibilang Coach agak lebih ribetan data science atau data analis menurut Coach Fendi? Kalau secara teknis ya, Secara teknis itu data scientist emang, karena kan codingnya kan lebih dalam, lebih deep, lebih technical gitu. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT People, balik lagi di video terbaru dari Coursenet. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin lagi high demand ya, suatu job yang lagi high demand nih di dunia atau di bidang IT gitu ya. Kita bakal ngebahas apa sih? Kita akan ngebahas tentang data analis. Sekarang narasumbernya adalah salah satu coach data analis di Coursenet. Mungkin kalau misalnya yang sering nonton video Coursenet pasti udah pernah lihat sih sosok tuh kayak serem banget ya. Sosok yang satu ini gitu ya. Langsung aja kita sambut. Halo Coach Fendi. Ya, halo semuanya. Kenalin, saya Fendi. Saya adalah coach data science and data analyst di Coursenet Indonesia. Wow, berarti ngajar di 2 pelajaran ya Coach ya? 2 kelas ya? Yes. Oke. Boleh tolong diperkenalkan dulu mungkin background pekerjaannya apa kali ya Coach ya? Dan di mana? Oke, jadi saya sekarang kerja di suatu perusahaan basisnya di LA, Los Angeles. Kerjanya remote ya, dan saya bekerja sebagai data analytics spesialis khususnya di bagian performance marketing. Oh, oke. Boleh mungkin diceritain sedikit Coach, itu day to day-nya ngapain sih? Tentu saja menganalisa data ya, karena sesuai namanya itu data analytics spesialis. Data yang kita analisa itu lebih ke data marketing sih, jadi kayak optimalkan marketing perusahaannya gitu. Oh, berarti tiap hari ngeliat data tiap hari ya Coach ya? Betul sekali. Apa rasanya Coach? Rasanya itu awalnya pasti pusing ya di awal ya, tapi setelah kita udah dapat sense dari bisnisnya itu semua menjadi clear sih. Dan kita jadi lebih puas lah ketika kita bisa solve permasalahan tersebut gitu. Oke. Berarti emang harus tahu bisnisnya dulu ya, tipe bisnisnya apa. Right. Oke. Nah, Coach, kan Coach berarti sebagai data analytics ya. Tapi kan ada yang namanya data scientist juga, ada juga data analis. Beda kan ya sama data analis atau sama? Beda, oke. Boleh tolong dijelasin nggak Coach? Itu ketiganya gitu ya, bedanya apa sih? Data analis, data analytics sama data scientist. Oke, jadi kalau data analytics itu sebenarnya dia penggabungan ya, bisa data analis atau data scientist. Jadi ya bisa 2 job itu. Tapi kalau data analis itu sendiri dia lebih ke reporting data yang sudah ada aja gitu. Kayak misalkan penjualan beberapa bulan itu bagaimana, terus misalkan kondisi di suatu negara itu kayak gimana gitu penjualannya. Tapi kalau misalkan data scientist, dia itu bisa bikin reporting, dia juga bisa modeling, bikin AI-nya, sama memprediksi kira-kira ke depannya kayak gimana gitu. Itu. Jadi kayak peramal. Oke, berarti kalau misalnya data analis itu mereka itu lebih ke menganalisa dari data yang udah ada, terus habis itu dibikin reportnya. Yes. Udah sebatas sampai situ aja ya? Sebatas sampai situ. Sebatas sampai situ aja. Tapi kalau data scientist itu mengelola data juga, habis itu dari reportnya mungkin dilihat masa depan gitu kali ya, apa ya, prediksi apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya Coach ya? Ya, you can say so. Oke. Kayak mungkin sedikit-sedikitnya seperti itu ya kurang lebih. Yes. Kalau misalnya masalah skill Coach, berarti skill apa aja yang bedanya apa ya nih? Kalau data scientist harus punya apa, data analis harus punya apa skillnya? Nah sebenarnya gini, kalau misalkan kita jadi data scientist, kita mau jadi data analis itu udah gampang gitu, karena kan kita teknisnya kan udah dapat nih, kita udah bisa coding gitu. Tinggal misalkan kalau kita kurang jago di Excel, bisa lah kita dalamin Excel, atau misalkan kayak dashboarding for BI atau Tableau. Tapi kalau misalkan data analis mau jadi data scientist, itu mereka harus mulai belajar coding sih, kayak Python, R, and something like that. Kayak bikin modeling, itu sih perbedaannya Mbak. Jadi lebih ke teknisnya. Teknisnya ya, bagian teknisnya. Misalnya aku nggak mau, awalnya bukan dari anak data gitu ya, terus mau nyebur ke bagian data gitu ya. Better ambil data analis dulu atau data science dulu, Coach? Sebenarnya nggak ada patokan ya, kayak kalau misalkan Mbaknya sendiri mau langsung jadi data scientist, ya langsung ambil aja, nggak apa-apa, karena kan linear gitu. Yang jadi pembedanya itu adalah ketika sampai berapa dalam Mbaknya belajar, apakah Mbak mau dalamin coding atau enggak. Kalau Mbak mau dalamin coding, ya udah Mbak bisa jadi data scientist gitu. Tapi berarti kalau data analis nggak harus coding ya? Untuk sekarang sih sebaiknya bisa sih, tapi belum menjadi demand gitu. Berarti bukan menjadi suatu skill yang utama harus dimiliki gitu ya? Tapi beberapa perusahaan itu udah mulai kayak
betternya bisa Python gitu. Tapi kalau misalkan query database itu memang udah harus bisa dari dulu ya. Query database itu memang udah harus bisa. Oke, ngomongin tentang perusahaan ya Coach. Kira-kira gimana sih Coach prospek karir dan juga gaji ya di bidang data analis? Nah, kalau kita lihat di media penyedia kerja ya, kita bisa lihat data analis itu salah satu pekerjaan yang banyak ya, yang sangat banyak lowongannya. Kalau saya lihat sendiri itu setiap hari itu at least ada satu aja yang nge-publish gitu jobnya. Jadi selalu bertambah setiap harinya gitu ya? That's right. Oke, nah perusahaan menurut Coach Fendi yang sekiranya butuh seorang data analis itu perusahaan yang seperti apa biasanya? Tentu saja semua perusahaan itu butuh data analis. Kenapa? Karena semua perusahaan itu menghasilkan data. Dan data itu kan kalau kita nggak kelola kan nggak ada fungsinya kan Mbak. Jadi that's why they all need data analis. Kayak misalkan akuntan lah. Akuntan itu kan dibutuhkan di semua perusahaan kan. Even misalnya datanya cuma data di perusahaan mana gitu ya Coach, cuma sedikit, belum sebanyak itu. Masih tetap perlu nggak kira-kira data analis? Ya sebenarnya data analis itu pekerjaannya nggak cuma full time ya. Kalian juga bisa part time gitu. Bahkan ada freelance juga bikin dashboarding, Tableau, itu banyak, di luar itu banyak. Wow, berarti beneran pekerjaannya bisa karirnya tuh bisa melejit banget ya Coach ya, maksudnya karena juga kalau misalnya sumber cuannya istilahnya ya nggak cuma dari pekerjaan utama aja, tapi juga bisa ada freelance, bisa ada part time gitu ya. Oke, dan juga rata-rata bisa remote. Oke. Nah menurut Coach Fendi, kira-kira apa tantangan terbesar menjadi seorang data analytics ya, data analis dan juga data scientist gitu ya? Ya, yang pastinya memahami bisnis behind the company ya, karena saya jujur pribadi ketika saya masuk ke perusahaan baru itu saya juga lumayan shock ya sama bisnisnya mereka. Dan even sampai sekarang pun saya masih belajar dari my own director gitu tentang bagaimana bisnisnya itu berjalan. Ketika saya paham baru saya implementasi lewat analytics kayak gitu sih. Oke, berarti emang nggak bisa kalau misalnya orang yang nggak tahu apa-apa tentang bisnisnya terus jadi seorang data analis yang hebat gitu ya Coach ya? Sebenarnya setiap kali kita masuk perusahaan baru pasti kita belajar kok tentang bisnis perusahaannya gitu. Tapi at least kita udah tahu lah teknikalnya kayak gimana gitu Mbak. Oke. Coach, ada nggak tips and trick nih buat IT people yang mungkin baru mau terjun ke bidang data analis? Apa sih kira-kira yang harus mereka pelajari? Terus kemudian apa aja yang harus dipersiapkan? Oke, kalau mau belajar data analis itu yang pasti kita harus bisa Excel, dashboarding with Tableau or Power BI, dan yang paling penting itu pasti bisa query database ya, karena kan semua data kan di database. Tapi I encourage that semuanya juga harus bisa coding lah, karena data kan semakin kompleks kan, dan kalau misalkan kita bisa coding itu juga benefit juga buat kita gitu. That's why di course-nya itu sendiri ada kelas codingnya. Berarti minimal basic coding harus punya lah ya Coach ya? Kita ngajarin sampai intermediate sih. Intermediate advance ya. Berarti memang nggak boleh basic doang. Oke. Nah Coach, berarti tadi dari skill-skill atau apa aja yang harus dipersiapkan sama seorang data analis itu semuanya akan dipelajari di CourseNet gitu ya? Mulai dari Tableau, terus kemudian juga coding yang tadi Coach bilang, semuanya itu akan dipelajari? Kurang lebih 80%-nya ke cover. Berarti kalau misalnya ketika kita udah lulus dari CourseNet, harusnya udah siap ya dilepas ke industri ya? Betul, tinggal diasah lagi aja. Tinggal diasah lagi, itu pasti sih, karena semua pekerjaan ya kalau nggak diasah, kalau nggak kita belajar lagi sendiri, hilang kali ilmunya gitu. Oke deh, buat teman-teman yang pengen belajar seputar data analis bersama Coach Fendi tentunya, dan juga coach-coach hebat lainnya di CourseNet, silahkan kunjungi www.coursetripnet.com karena sebentar lagi kelas data analis ini bakalan dikeluarkan gitu ya, bakalan kita rilis gitu. Dan juga banyak banget pelajaran-pelajaran, tadi kata Coach Fendi ada hampir mungkin 80% itu pelajarannya ke cover, jadi kamu udah siap untuk nanti terjun langsung ke industri pekerjaan gitu ya. Buat IT people jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info seputar dunia IT lainnya. Nineth Tira pamit undur diri dan juga bersama Coach Fendi tentunya. Sampai jumpa di kelas CourseNet Indonesia. Bye! Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.